Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, kisah yang akan kita bedah bersama-sama, kita nikmati bersama-sama adalah biografi dan misteri Nabi Khidir alaihi salam. Meski bukan termasuk kelompok 25 nabi yang wajib diketahui, sosok Nabi Khidir bukanlah nama yang asing di telinga kita umat Islam. Ada yang menganggap sosoknya hanya fiksi yang diadaptasi dari mitologi kuno. Namun, sebagian umat Islam dan sebagian besar ulama justru meyakini keberadaan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir diyakini sebagai salah satu nabi yang belum mengalami kematian, sebagaimana Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris. Nabi Ilyas dan Nabi Idris akhirnya tinggal di surga, sedangkan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tetap ada di dunia. Cerita tentang kehadiran Nabi Khidir masih sering kita dengar di sekitar kita. Ya, Nabi Khidir aktif menjalin kontak batin dengan orang-orang yang punya tingkat spiritual tinggi, yang biasanya disebut para wali. Seperti di Indonesia kita mengenal Ki Hamid Pasuruan, Mbah Dalhar Watu Congol, Gusmi. Dalam kisah-kisah mereka sering ditemui Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir bisa hadir menyerupai sosok yang tak terduga, sehingga tidak dikenali oleh orang lain. Ternyata dalam kisah-kisah masa lampau, Nabi Khidir juga menemui orang-orang yang punya spiritual tinggi. Ya, Nabi Khidir dikisahkan menemui Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ada tokoh yang jauh lebih lama seperti Dzulqarnain, atau juga sering disebut Aristoteles. Nabi Khidir alaihi salam disebutkan oleh Abah Guru Sekumpul Martapura sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam melalui jalur Nabi Nuh. Namanya adalah Abul Abbas Balia bin Malhan bin Falih bin Anbar bin Salah bin Arfakhshad bin Sam bin Nabi Nuh alaihi salam bin Lumah bin Mutawashlih bin Nabi Idris alaihi salam bin Yad bin Mahlail bin Koinan bin Yanash bin Shes bin Nabi Adam alaihi salam. Itulah nama lengkap Nabi Khidir yang disebutkan oleh Abah Guru Sekumpul, ulama besar dari Kalimantan. Dalam kisah-kisahnya, Nabi Khidir juga berinteraksi dengan para nabi. Yang fenomenal tentu saja adalah perjumpaan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam yang direkam begitu panjang dalam surat Al-Kahfi. Nama Khidir memang tidak disebut dengan terang di sana, namun para ahli tafsir sepakat bahwa hamba Allah yang ditemui Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Perjumpaan itu konon
bermula dari kesombongan Nabi Musa. Ketika sedang berkumpul dengan kaumnya, tiba-tiba ada seseorang yang menyeletuk. Tentunya tidak ada orang yang lebih tahu soal Allah daripada Anda, Nabi Musa, kata orang itu. Nabi Musa kemudian mengiyakan dan Allah langsung menegurnya. Nabi Musa lalu diperintahkan untuk menemui seseorang yang masih langka, yang tidak dikenal, yang tinggal di pertemuan dua arus lautan atau Majma' al-Bahrain. Nabi Musa sering dianggap sebagai wakil dari agama yang mapan. Ia tidak sabar dengan citraan yang melenceng tentang Tuhan. Maka kepadanya Nabi Khidir memandu menjadi pendamping perjalanan dan menguji kesabarannya. Nabi Khidir kemudian memperkenalkan lapis-lapis pengetahuan yang belum dikenal oleh Nabi Musa, agar ia lebih sabar dalam menghadapi paradok-paradok kehidupan. Tentang tugas Nabi Khidir yang lain, kita bisa memahami dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dia dinamai Khidir karena ketika ia duduk di atas tanah tandus, maka tanah itu menjadi hijau oleh tumbuh-tumbuhan. Sabda Nabi Muhammad. Nabi Khidir dengan demikian merupakan alegori tentang kesuburan, regenerasi, dan peremajaan jiwa manusia. Nabi Khidir menjadi guru yang memberikan bimbingan dengan cara yang berbeda kepada tiap orang, bukan dengan cara seorang teolog menyebarkan dogmanya, sebagaimana dikatakan oleh Henry Corbin. Nabi Khidir membawa muridnya kepada teologi irfani muridnya masing-masing, lain kepada Nabi Musa, lain pula kepada orang-orang yang lain. Sebagaimana perjumpaan Nabi Khidir dengan seorang kepala keamanan atau kepala polisi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Kepada kepala polisi yang masih memegang jabatannya itu, Nabi Khidir sering mengunjunginya. Hingga suatu hari, kepala polisi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu meletakkan jabatannya, alias mengundurkan diri karena ingin pensiun. Sejak itu pula Nabi Khidir tak pernah lagi hadir di rumahnya. Kepala polisi itu akhirnya resah, khawatir ada yang salah dengan dirinya. Suatu malam, kepala polisi itu terlintas dalam pikirannya, jangan-jangan ketidakhadiran Nabi Khidir ini ada hubungannya dengan profesi yang dijalaninya. Maka esok harinya ia memberanikan diri menemui sang khalifah dan kemudian meminta kembali jabatannya. Atas perilaku kepala polisi ini, Harun ar-Rasyid bertanya-tanya, dan kepala polisi itu akhirnya menceritakan semua yang dialaminya. Setelah jabatannya dipulihkan, ternyata Nabi Khidir kembali sering mengunjunginya. Karena penasaran, pada sebuah kesempatan, kepala polisi memberanikan diri bertanya kepada Nabi Khidir tentang ketidakhadirannya beberapa waktu yang lalu. Posisimu itu dapat melindungi orang-orang miskin dan membebaskan mereka dari cengkeraman penindas. Kamu harus tahu bahwa ini lebih baik dari meditasi 1000 orang sufi, kata Nabi Khidir memberikan nasihat kepada polisi di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam dunia tasawuf, warna hijau yang melambangkan Nabi Khidir menjadi simbol yang sangat penting. Warna itu digunakan sebagai tanda pencapaian puncak spiritual seorang sufi. Hanya mereka yang telah mencapai makom spiritual tinggi yang boleh mengenakan jubah warna hijau. Dari dunia sufi juga kita sering mendengar
kisah-kisah unik tentang metode pengajaran dan bimbingan spiritual yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada murid-muridnya. Tak jarang ia menyentil perilaku-perilaku kecil yang dapat menipu atau memelesetkan orang dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Sayyid Ali Ad-Darir An-Nabtiti, di mana ia pernah bertanya kepada Nabi Khidir mengenai ulama-ulama Mesir yang hidup pada masa itu. Nabi Khidir kemudian menjelaskan ikhwal setiap ulama. Sayyid Ali kemudian bertanya soal Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar ahli fikih di mazhab Syafi'i yang sangat masyhur karya-karyanya, seperti kitab Fathul Wahhab yang sangat banyak dikaji di pesantren-pesantren di seluruh Nusantara. Nabi Khidir menjawab bahwa Syekh Zakaria Al-Ansari adalah orang baik dan orang soleh. Namun, ia memiliki satu kekurangan. Apa itu kekurangannya? Tanya Sayyid Ali. Nabi Khidir kemudian menjawab, ketika ia berkorespondensi dengan raja, ia selalu menulis namanya dengan Syekh Zakaria. Ada gelar Syekh di sana. Atas pertemuannya dan penjelasan Nabi Khidir itu, Sayyid Ali kemudian memberitahu kepada Syekh Zakaria Al-Ansari mengenai kisah dan jawaban Nabi Khidir itu. Sejak itu, Syekh Zakaria Al-Ansari tidak pernah lagi memasang gelar Syekh di depan namanya. Nabi Khidir benar, gelar yang berderet-deret di depan dan belakang nama memang seringkali menyilaukan seorang manusia. Kisah pertemuan Nabi Khidir dengan para ulama juga disampaikan oleh ulama Indonesia. Salah satunya disampaikan oleh Ki Haji Husain Ilyas, seorang ulama sepuh dari Mojokerto, Jawa Timur. Mbah Husain Ilyas menceritakan perjalanan hajinya. Saat itu Mbah Husain berjalan dengan istrinya yang selalu digandeng di sebelah kanan kirinya. Tiba-tiba Mbah Husain disapa seorang wanita muda asal India, berkerudung agak terbuka, jadi terlihat setengah rambutnya. Umurnya masih sangat muda, kurang lebih 18-20 tahun. Malahan sambil tangan kanan beliau digandeng. Wanita tersebut pun berani berbisik-bisik layaknya orang yang sudah saling kenal. Dan Mbah Husain manggut-manggut sambil menjawab, "Nggih, nggih, nggih." Tentu saja istri Mbah Husain seketika memendam amarah karena berani-beraninya Mbah Husain di Mekah melakukan hal yang tidak berakhlak itu. Dan ternyata di belakang beliau tadi sudah ada seorang laki-laki yang mengetahui. Bahkan setelah kepergian wanita itu, laki-laki tadi mengikuti beliau sampai di pondokan karena rasa ingin tahu siapa wanita muda yang berbisik tadi. Dan Mbah Husain Ilyas mempersilahkan masuk, tapi laki-laki itu tidak mau. Hanya ingin bertanya, siapa wanita muda tadi itu, Kiai? Kok berani bersalaman sambil berbisik-bisik? Kok rambutnya kelihatan? Kok tidak ditangkap polisi Arab? Anehnya, semua polisi malah beruluk salam dan memberi hormat kepadanya. Mbah Husain Ilyas kemudian menjelaskan bahwa
wanita muda itu adalah sosok Nabi Khidir yang sedang beralih rupa. Seketika lelaki itu dan masyarakat yang ada di sekitar saat itu terkaget-kaget. Alhamdulillah, saya tidak bisa memberi apa-apa, Kiai. Cuma ini sekedar untuk jenengan, saya titip salam kepada Nabi Khidir. Laki-laki tersebut memberikan uang kepada Mbah Husein kira-kira 1000 dirham dan kemudian pergi. Dan di dalam pondok sang istri, Mbah Husein sudah menunggu dengan rasa marah. Lalu beliau berkata, "Siapa wanita tadi? Kalau tidak di Mekah, sudah kulempar sandal dia. Kurang ajar sekali." Mbah Husein kemudian menjawab, "Jangan, itu tadi Nabi Khidir." Kontan saja Bu Nyai langsung menangis dengan sejadi-jadinya. "Bagaimanapun caranya, tolong panjenengan mintakan permintaan maaf saya kepada Nabi Khidir." Iya, nanti saya mintakan maaf. Sudah, jangan nangis. Sekarang ayo tawaf sekalian sa'inya. Setelah selesai semuanya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tinggi perawakannya, memakai pakaian ihram, memanggil-manggil Mbah Husein sambil melambaikan tangan. "Hai Husein, kesini, aku di sini." Ternyata beliau adalah Nabi Khidir. Seketika itu juga banyak orang yang tahu dan semua ingin bersalaman, tapi tidak bisa. Lalu Mbah Husein berkata, "Mbah, semua ini yang ingin salaman sama panjenengan." Maka seketika diperbolehkan. Lalu giliran istri Mbah Husein, Nabi Khidir berkata, "Kamu istrinya Husein yo?" "Nggih Mbah, iya Mbah, saya minta maaf kepada panjenengan Mbah." "Ya, tak maafkan. Lawong Husein itu cucuku, jadi kamu ya cucuku, Nduk." Selalu semua orang saat itu iri dan Kiai bilang, "Mbah, ini semua iri, semua ingin jadi cucu panjenengan Mbah." Iya, semua yang ibadah haji tak akui cucuku semua." Alhamdulillah, Mbah Husein menceritakannya dan jamaah saat itu begitu bahagia karena bisa langsung diantarkan Mbah Husein Ilyas Mojokerto bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Mbah Husein Ilyas sosok ulama yang unik, ulama yang nyentrik. Selain sering bertemu Nabi Khidir, ia juga sering mengisahkan ulama-ulama yang sering bertemu Nabi Khidir, seperti Mbah Hamid Pasuruan. Maka Mbah Husein Ilyas membocorkan bagaimana cara mudah untuk bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Mbah Husein memberikan resepnya berikut ini. Yang pertama, sering-seringlah membaca kiriman surat Al-Fatihah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua, sering-sering mengirim Al-Fatihah kepada ayahnya Nabi Khidir, yakni Syekh Malkhan. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah membaca Al-Fatihah kepada ibundanya Nabi Khidir alaihissalam, yakni yang bernama Mbah Nyai Harithah. Itulah resep dari Mbah Husein Ilyas Mojokerto, Jawa Timur, agar kita dimudahkan bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian seorang ulama masyhur dari Magelang, Jawa Tengah, yakni Mbah Dalhar Watu Congol, yang makamnya ada di Gunung Pring. Dia sering sekali bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Gusme dari pelosok Kediri menyaksikan langsung bagaimana Nabi Khidir sering mengunjungi Mbah Dalhar Watu Congol. Salah satu doa yang sangat masyhur dari Mbah Dalhar Watu Congol, yakni Allahumma ubat-ubat, tak lain menurut
Kiai Halwani Nawawi dari Berjan, Purworejo. Doa ubat-ubet yang diamalkan ba'dal har dan diijazahkan kepada masyarakat, para santri dan umat Islam adalah doa ijazah dari Nabi Khidir alaihi salam. Kok pakai bahasa Jawa? Begitulah Nabi Khidir alaihi salam ketika memberikan doa, mendidik para ulama, seringkali menggunakan bahasa lokal, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Demikian juga doa Allahumma ubat-ubet yang diberikan Nabi Khidir alaihi salam kepada ba'dal har waktu congol. Kisah-kisah Nabi Khidir menemui para ulama di Nusantara seringkali terdengar dalam berbagai kisah-kisah unik para ulama dan kiai-kiai di berbagai daerah di Indonesia, seperti Abah Guru Sekumpul dari Martapura, Kalimantan, yang kisah-kisah Nabi Khidir bersamanya begitu banyak dan bertebaran di mana-mana. Demikian juga Ki Hamid Pasuruan, Nabi Khidir sering berkunjung silaturahim di rumahnya. Pun juga di pesantren-pesantren besar seperti di pesantren Lirboyo Kendiri, seringkali Nabi Khidir datang kepada para ulama-ulamanya dan juga bahkan kepada santri-santrinya. Di Situbondo, Kiai As'ad Samsul Arifin juga sering berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Apalagi Syekhona Khalil Bangkalan, seorang waliullah yang sangat masyhur dari bumi Madura. Kisah-kisahnya bersama Nabi Khidir alaihi salam begitu banyak dan melekat bagi para santri dan umat Islam di berbagai penjuru Nusantara. Itulah Nabi Khidir alaihi salam yang kisah hidupnya dan jejak-jejaknya begitu besar di bumi Indonesia. Maka tak salah kalau kisah-kisahnya memberi inspirasi dan hikmah keteladanan akan kehidupan dan kedamaian. Semoga umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para ulama dan para waliullah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.